Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya dalam menjalani pembelajaran daring ini. Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari segala berbagai penyakit. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan kalian masing-masing di rumah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya yang pertama mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kedua menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ketiga menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, keempat melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, yang kelima melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu itu apa Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara. Di sana, pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Kenapa? Karena dalam sejarahnya, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Indonesia dijajah oleh Jepang. Dan Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi kedatangan Jepang disangka baik ya oleh bangsa Indonesia. Maka Jepang mengumandangkan semboyan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Adapun semboyan yang dikumandangkan Jepang adalah semboyan 3A. Apa sih itu semboyan 3A? Semboyan 3A yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Nah, mengapa ini terjadi? Karena kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Jepang mengalami kekalahan menjelang akhir tahun 1944. Nah, Jepang Perdana Menteri Koiso memberikan janji akan menghadiahkan kemerdekaan pada Indonesia kelak di kemudian hari. Nah, janji tersebut maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokurisu Junbi Chosakai. BPUPKI melaksanakan sidangnya di gedung Chuo Sang-in di Jalan Pejabon, Jakarta. Selanjutnya, BPUPKI memiliki ketua dan wakil ketua. Ketuanya yaitu RKIT Rajiman Wijoningrat, wakil ketuanya Ichi Bangase Yoshio dan Rajan Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas tentang rancangan rumusan dasar negara Indonesia, yang mana akhirnya dibentuklah Panitia 9. Yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juni sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI ini memiliki anggotanya yaitu beranggotakan 69 orang. 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Selanjutnya, peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Siapa saja? Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yaitu yang menjelaskan tentang ada 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada Profesor Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei merumuskan tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menghasilkan rancangan dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan.
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari Ibu ya. Ibu memberikan untuk pertemuan tugas kali ini, tugas pertemuan kedua. Yang pertama, jelaskanlah proses terbentuknya BPUPKI. Yang kedua, sebutkan siapa ketua dan wakil ketua BPUPKI. Yang ketiga, pada tanggal berapa BPUPKI diresmikan dan bertempat di mana meresmikan BPUPKI. Yang keempat, sebutkan siapa saja tokoh yang merumuskan BPUPKI. Yang kelima, berapa kali BPUPKI mengadakan sidang dan jelaskan sidang apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI tersebut. Kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu buku paket atau di modul. Yang kedua, untuk pengerjaannya kalian kerjakan di kertas 2 lembar, cantumkan nama dan kelas masing-masing. Yang ketiga, batas waktu pengumpulan ditunggu sampai jam 5 sore. Untuk pengumpulannya, kalian fotokan seperti biasa dan kirim ke Ibu langsung. Harap difotokan dengan jelas dan terbaca oleh Ibu. Kumpulkan tugas kalian tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu. Tetap semangat dalam belajar dan sehat selalu bagi kalian semua.